Kami dari kelompok ATHG di bidang ekonomi akan melakukan podcast dengan tema demokrasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Gwen, Saya Jessica, saya Mirta, saya Kimiko. Saya Marvel. Selamat menyaksikan. Hai guys, selamat datang di podcast kami, yaitu Suara Anak Muda dalam Berdemokrasi. Kita kali ini akan membahas tentang peran generasi muda dalam berdemokrasi. Karena sebagai para pelajar dan generasi muda itu, ternyata kita juga memiliki peran penting, seperti menyampaikan pendapat, menjaga toleransi, serta menciptakan lingkungan yang berdemokrasi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Marvel Joseph Setiawan sebagai host. Selanjutnya, mari kita sambut para narasumber kita. Baik, boleh diperkenalkan diri kalian. perkenalkan saya Mirta. Perkenalkan, saya Kimiko. Baik, kita langsung saja ya menuju inti demokrasi kita. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Demokrasi menurut kalian itu seperti apa? Jadi menurutku sendiri, demokrasi itu sistem pemerintahan di mana rakyat itu punya hak untuk menyampaikan pendapat dan ikut menentukan keputusan bersama. Baik, ini Jawabanku itu hampir-hampir mirip ya sama Mirta. Demokrasi itu menurut saya juga sistem pemerintahan di mana kita ini sebagai rakyat mempunyai hak untuk mengambil keputusan. Misalnya seperti memilih pemimpin atau memberikan pendapat. baik. Untuk pertanyaan kedua, mengapa demokrasi itu sangat penting dalam kehidupan kita? Sangat penting ya, karena kita itu bisa menyampaikan pendapat kita sendiri. Kita bisa ikut mengambil keputusan yang adil dan kita juga bisa merasa kalau kita itu punya tanggung jawab yang sama buat negara kita sendiri. Ya, aku juga setuju nih sama Kimiko. Penting nih soalnya setiap orang itu kan punya hak untuk berpendapat, terus bisa menyampaikan aspirasi mereka dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Oke. Untuk pertanyaan ketiga, apakah semua pendapat dalam demokrasi itu harus selalu kita terima mentah-mentah? Menurutku sih enggak ya, kita nggak boleh menerima suatu pendapat secara mentah-mentah. Kita tuh harus tetap menghargai, tapi menyaring lagi gitu pendapat orang. Jadi intinya itu kalau kita menerima pendapat itu harus kita olah lagi. Iya, betul banget. Baik, untuk ini kok. Benar tuh Mirta, kita itu gak boleh sembarang langsung ngasih pendapat kita ya, karena pendapat itu boleh dikasih, tapi yang gak benar nyakitin orang lain atau bohong itu harus gak diterima. Baik, untuk pertanyaan keempat, mengapa generasi muda itu dianggap penting dalam berdemokrasi? Sebagai generasi muda nih ya, kita itu sebagai penerus bangsa, kita bisa memberikan ide baru dan bantu mengawasi supaya demokrasi itu berjalan dengan benar. Iya nih, sebagai penerus bangsa yang memiliki semangat, kreativitas, dan ide baru untuk membawa perubahan, itu dianggap penting banget. Jadi demokrasi itu kalau sebagai pelajar kita itu penting berarti Mbak ya? Iya, Yang penting banget. Baik. Untuk pertanyaan kelima, peran pelajar dalam menjaga demokrasi di sekolah itu contohnya itu seperti apa? Jadi peran pelajar dalam menjaga demokrasi di sekolah itu menghargai pendapat teman. Misalnya kita lagi berkelompok, terus kita menghargai pendapat teman sekelompok kita kayak gitu. Terus ikut musyawarah, sama aktif di organisasi-organisasi. Oh, jadi kesimpulannya itu demokrasi itu kayak misalnya kita ini lagi berdiskusi tentang membahas suatu masalah gitu ya. Iya. Kan pasti ada nih ini memiliki pendapat A, B, C, D gitu ya. Nah, karena kalau dalam berdemokrasi itu kita harus nyari untuk menemukan jawaban atau tujuan dalam menentukan masalah itu ya. Iya, benar banget itu. Baik. Untuk pelajaran untuk pertanyaan ke-6, apakah kebebasan berpendapat di medsos itu sudah digunakan dengan bijak? Bisa dibilang begitu ya, kalau di media sosialnya itu tidak menyebarkan hoax, gak nyakitin orang,
ngasih kritik atau ide positif, dan juga tetap menghargai pendapat orang lain. Nah, kalau menurut saya kebebasan berpendapat di medsos itu belum sepenuhnya digunakan dengan bijak karena masih ada kayak hoax atau ujaran kebencian dan komentar negatif. Namun, medsos juga bisa menjadi tempat untuk berbagi informasi dan pendapat positif jika digunakan dengan benar. Kalau boleh tahu, penggunaan medsos yang bentuknya itu negatif itu seperti apa? Kayak tadi ini ada penyebaran hoax atau ujaran kebencian. Biasanya kan sekarang netizen nih di TikTok suka banget komen-komen di video, tapi bahasanya itu nggak disaring, Nggak bikin disaring, orang ya. sakit hati. Kalau misalnya ini menurut kalian, seperti yang kita tahu ada kasus Pak Nadiem gitu kan. Wah, Nah, Pak Nadiem itu apalagi ada Jerome Pauline yang komen di Twitter. Ya. Nah, menurut kalian komenannya Jerome Pauline ini sudah benar atau salah? Setahu saya ya, itu komenannya masih salah. Kenapa? Karena yang kita tahu nih, itu masih belum keputusan sah, belum ketuk palu ya. Tapi udah berkomentar seperti itu di X atau Gitu Twitter. ya. Soalnya contohnya kayak misalnya, lihat nih Pak Nadiem sudah di penjara 18 tahun gitu ya. Iya. Padahal faktanya nggak seperti itu. Iya, masih belum sepakati. Sepakati. Oke. Baik, menurut kalian kesimpulan dari demokrasi itu seperti apa? jadi demokrasi itu sangat penting ya buat kita ini para rakyat, karena kita bisa ikut menentukan keputusan, tapi harus bijak dan saling menghargai satu sama lain. Nah, kalau menurut aku ini demokrasi itu bukan hanya tentang kebebasan berbicara, tapi juga tentang bagaimana kita menghargai pendapat orang lain dan bertanggung jawab atas apa yang kita sampaikan. Oke, jadi kesimpulannya, kita sebagai pelajar dan generasi muda itu sangat berperan penting dalam kemajuan suatu negara. Oleh sebab itu, kita harus selalu toleransi, menciptakan lingkungan yang berdemokrasi, Iya. dan selalu menyaring semua informasi dengan baik dan benar. Oke, sekian dari podcast kami. Terima kasih. Bye-bye. Bye.